Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hikmawan dengan NIM 22014220009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan karakter dan etika. Apa itu karakter dan etika? Karakter adalah segala sifat yang mempengaruhi perilaku, pikiran, budi pekerti, dan tabiat dari orang individu. Sementara etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam lingkungan sosial yang penuh aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap berlaku benar. Jadi pada intinya karakter itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mana sifatnya sudah tertanam pada dalam dirinya. Sementara etika itu adalah semacam norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada istilah pengembangan karakter dan etika. Ini berarti pengembangan berarti adalah bagaimana kita meningkatkan karakter dan etika yang ada, seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam etika dan karakter seseorang, dimana jika situasi atau keadaan keluarga seseorang baik, maka karakter dan perilakunya pun akan baik pula. Kemudian lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan sosial dan masyarakat juga mempengaruhi karakter dan etika, yang mana jika lingkungan sosial atau masyarakat tersebut baik, karakter dan etika pun akan baik pula. Begitu pula dengan hukum negara, agama, media massa, dan pengalaman hidup. Hukum negara di sini berkaitan dengan bagaimana negara membuat aturan mengenai etika dan karakter seseorang. Kemudian agama yang mana mengajarkan mengenai hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media massa berkaitan mengenai propaganda atau bagaimana media massa menyiarkan sebuah berita yang berkaitan dengan karakter. Kemudian pengalaman hidup. Di sini pengalaman hidup berarti perjalanan hidup yang dialami seseorang. Seperti yang kita ketahui, setiap orang mengalami perjalanan hidup yang berbeda-beda, sehingga bagaimana ia menyikapi perjalanannya atau cara mengatasi masalahnya dapat mengubah karakter seseorang. Kemudian hubungan etika dan karakter. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Pendidikan karakter dapat menanamkan etika pendidikan yang baik dan dapat disebut berpendidikan. Dengan etika pendidikan akan mewujudkan pribadi yang Pancasilais yang berkualitas, yang akan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, beradab, dan beradat. Jadi pada intinya etika dan karakter itu sangat berhubungan, yang mana ketika seseorang memiliki karakter yang baik dan berada pada lingkungan yang baik pula, maka itu akan memberikan dampak yang baik pula pada orang tersebut dan lingkungan sekitarnya. Lalu pentingnya karakter dan etika dalam pendidikan. Beragamnya karakteristik siswa-siswa menandakan betapa universalnya karakter. Ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagai seorang pengajar dan pendidik, seorang guru haruslah membantu para siswanya mengembangkan karakter dan etika mereka agar dapat menjadi lebih baik. Jadi di sini dalam dunia pendidikan, seorang guru tentu tidak hanya menjelaskan mengenai materi yang dijelaskan. Seorang guru juga harus membentuk moral siswa-siswanya. Nah, di sini seorang siswa itu pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Karena itulah sebagai seorang pengajar dan pendidik, seorang guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswanya, sehingga tak hanya menjelaskan apa yang benar. Kemudian nilai etika dan karakter. Di sini ada 4. Yang pertama integritas, yang itu berkaitan dengan pendirian atau keteguhan seseorang dalam menjalankan sesuatu. Kemudian empati dan rasa hormat. Empati berarti merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan harus yang namanya mengalami apa yang dialami oleh orang lain, tapi kita juga merasakan seakan-akan berada di posisi orang tersebut. Kemudian rasa hormat yaitu menghormati antar sesama. Kemudian tanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang
kita emban dan apa yang telah kita lakukan. Lalu kejujuran yang berkaitan dengan ketulusan dan apa adanya kita melakukan sesuatu, bertindak, ataupun berucap. Lalu cara pengembangan karakter dan etika pada siswa. Di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama memberikan contoh yang baik seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mengajarkan nilai-nilai moral, membuat metode pembelajaran yang tepat, membuat aturan dan dengan terakhir memberikan pujian dan penghargaan. Jika kelima cara ini dapat dilakukan dengan baik, seperti memberikan contoh yang baik telah dilakukan, mengajarkan nilai-nilai yang moral juga telah dilakukan, metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan para siswanya, dan aturan atau konsekuensi yang jelas. Ini adalah hal yang paling krusial karena terkadang ada guru yang telah menjelaskan jika melakukan perbuatan A maka akan mendapatkan konsekuensi A. Namun pada kenyataannya konsekuensi atau sanksi yang diberikan malah berbeda, atau lebih berat atau bahkan lebih ringan. Hal ini menjadi sebuah penyimpangan dalam pembuatan aturan dan konsekuensi, sehingga ketika seorang guru memberikan aturan dan konsekuensi haruslah jelas, tidak hanya secara penyampaian tetapi juga secara prakteknya. Kemudian pujian dan penghargaan apabila ada siswa yang telah berhasil menjaga karakter atau etikanya yang baik ataupun mengubah karakter yang dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.